salah satu mahasiswa dari Fakultas Psikologi di Universitas Jayabaya. Di sini kita bersama siapa? Boleh diperkenalkan nama kamu siapa, kelas berapa, dan umur kamu berapa? Halo, perkenalkan nama saya Rahma. Usia saya sekarang 15 tahun dan saya sekarang kelas 3 SMP atau kelas 9. Oke. Nih, di sini kan aku udah ada tugas dari dari psikologi perkembangan tentang mewawancarai remaja awal. Kamu kan hitungannya masuknya ke remaja awal nih. Nah, aku tuh dapat tugasnya tentang menganalisis kenakalan remaja. Nah, studi kasus yang aku ambil itu adalah remaja yang sedang merokok nih. Kamu ngerokok kan? Iya. Oke, kamu jadi boleh jawab wawancara aku dengan sejujur-jujurnya tanpa aku tidak akan menjudge kamu dan senyaman kamu aja. Oke, sebelumnya boleh nggak sih diceritain sejak kapan sih kamu pertama kali kamu rokok dan kenapa kamu akhirnya mencoba untuk merokok? Kalau awal-awal ngerokok sih waktu sekitar 1 tahun yang lalu waktu saya kelas 8. Awalnya karena ya pergaulan sih Kak, soalnya kan teman-teman aku banyak yang merokok, terus banyak temenku juga banyak yang cowok, jadi ya awalnya karena penasaran, terus kebetulan temen juga nawarin ya iseng-iseng, ya udah aku coba dan ya berakhir kecanduan gitu Kak. Oh, berarti awalnya emang karena pergaulan ya, lingkungan. Ya, betul. Terus bagaimana perasaan kamu saat kamu pertama kali tuh mencobai rokok? Awalnya jujur rasanya gak ada enak-enaknya sih. Awal-awal aku ngisep rokok bahkan batuk-batuk gitu, gak enak di tenggorokan, kayak seret gitu ya. Cuman setelah aku tahu ada rokok mentol dan yang ada rasa-rasanya gitu Kak, jadi kayak malah ketagihan gitu. Jadinya udah sampai sekarang jadi perokok. Karena ada rasa dari rokok tersebut ya, karena kan rokok sekarang tuh pasti banyak banget rasa-rasanya, jadi kayak tidak biasa aja gitu rokoknya. Oke. Terus apa yang paling mempengaruhi itu keputusan kamu untuk merokok? Kalau yang bikin aku keterusan ngerokok sih karena pertama karena pergaulan sih, sama karena kan kayak nggak enak aja kalau teman-teman ngerokok, aku enggak tuh kayak merasa beda sendiri aja gitu, ngikutin vibes, ngikutin teman-teman gitu. Dan itu ya memang aku juga ngerasa setelah ngerokok itu memang ada perasaan semacam lebih tenang dan kayak merasa ini aja sih, lebih perasaannya lebih lega gitu setelah kena rokok gitu. Oke, terus nih dari anggota keluarga kamu tuh ada yang rokok nggak? Kalau anggota keluarga aku kebetulan ada bapak sama kakakku merokok sih Kak. Jadi kayak dari dulu juga udah kayak ngelihat bungkus rokok tuh kayak udah nggak asing, karena sering juga disuruh bapak untuk beli rokok ke warung. Oke, relate. Terus nih jadi kan anggota keluarga kamu kan ada yang ngerokok ya, tapi apakah anggota keluarga kamu atau teman dekat kamu tuh yang merokok juga, apa sih ada pengaruh atau dampak nggak di kamunya sendiri sehingga kamu tuh mencoba rokok itu? Iya, jujur ya sih, kalau apalagi teman sebaya ya, karena aku lumayan suka nongkrong gitu sama teman-teman, bahkan lebih sering sama teman-teman daripada keluarga ya, daripada di rumah. Jadi kayak yang paling berpengaruh terhadap kebiasaan aku merokok ya teman-teman. Jadi berpengaruh banget sih teman sebaya. Oke. Kamu ada nggak sih ngerasa tekanan dari lingkungan kamu untuk kamu tuh mencoba rokok tersebut? Kalau tekanan sih nggak ada ya, soalnya teman-temanku juga kayak nawarin merokok tuh bukan beneran gitu loh, dia konteksnya bercanda, mereka bercanda. Tapi karena aku memang penasaran juga sendirinya, jadi ya udah aku coba dan canduan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya ada pemaksaan atau enggak, ya nggak ada sih, emang dari akunya juga yang pengen nyoba ngerokok. Oke. Terus menurut kamu tuh alasan utama teman-teman kamu merokok tuh sebenarnya apa? Kalau teman-temanku beda-beda sih alasannya, ada yang memang penasaran juga kayak aku, ada yang memang nyari ketenangan, atau ya banyak hal kayak teman-temanku. Tapi kalau teman-temanku yang cowok itu ya alasannya memang istilahnya FOMO lah, karena teman-teman yang lain itu udah pernah ngerokok, masa enggak sih, jadi ya nyoba ya, terus ya udah keterusan juga gitu sih. Oke, terus bagaimana
orang tua atau guru merespon kamu ngerokok? Sebelumnya orang tua atau guru tahu atau tidak? Kalau orang tua belum tahu sih Kak, karena aku juga nggak berani bilang ya, tapi jelas pasti orang tua nggak akan setuju dan bakal marah sih kalau tahu aku ngerokok, apalagi kan cewek ya, pasti bakal ditentang sih Kak. Kalau guru nggak ada juga sih yang tahu, karena aku juga kalau ngerokok diem-diem kalau nongkrong aja. Ya, berarti hanya yang tahu teman-teman terdekat saja. Iya, teman-teman terdekat. Apakah kamu pernah dapat konsekuensi negatif tuh dari rokok tersebut? Kalau konsekuensi ya pasti ada sih, terutama ke kesehatan Kak. Setelah ngerokok tuh kayak apa ya, nafasnya lebih kayak pendek-pendek gitu loh. Bukan berat sih, lebih pendek-pendek. Terus kalau misalkan dibawa lari ya memang jadi lebih engap gitu loh, gampang engap Kak. Kalau aku ngerasanya dari segi kesehatan ya. Terus sih. Sering batuk-batuk? Enggak, kalau batuk-batuk paling engap aja sih kalau olahraga. Terus bagaimana perasaan kamu tentang kebiasaan kamu sekarang ini? Terus apakah pernah berpikir untuk udahlah berhenti aja dari merokok gitu? Kalau menurutku kebiasaanku ini bukan kebiasaan yang bagus sih. Dan kalau ditanya niat berhenti, ada banget ya. Karena nggak tahu kenapa FYP ku juga sering banget nunjukin kayak dampak-dampak negatif merokok gitu. Tetap aja aku masih ngerokok sampai sekarang. Cuman kalau niat berhenti ya ada banget. Aku berhenti paling sehari 2 hari gitu. Tapi kalau nongkrong sama teman-teman lagi ngumpul, tetap aja ngerokok. Apalagi ya teman-temanku juga banyak punya perokok dan punya rokok dan nawarin gitu. Jadi kayak aku juga nggak bisa nolak gitu Kak. Terus menurut kamu apa dampak terbesar dari merokok untuk para kehidupan remaja-remaja ini? Kalau menurutku ya, untuk kehidupan remaja, rokok itu jelas nggak baik sih Kak, karena untuk kesehatan juga ya. Karena kan di masa remaja itu sebenarnya masih tahap pertumbuhan dan perkembangan tubuh ya. Jadi sedikit menghambat sih, apalagi kalau merokoknya benar-benar masih remaja awal kayak 12 tahun, 13 tahun itu nggak baik banget buat kesehatan, buat badan kita sih. Terus nih apa nih sebagai kamu kan remaja awal juga, pesan kamu tuh yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman semua yang misalnya belum merokok dan untuk mencoba merokok tuh apa nih pesan kamu? Atau kamu melarangnya atau kamu kayak ya udah coba aja gitu? Kalau dari aku sih ya pastinya jangan coba-coba sih. Kalau misalkan penasaran ya dihindari, jangan sampai kayak penasaran itu membuat diri kalian terjerumus ke satu adiksi yang kayak nggak bisa dihentikan. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin, tolak gitu, jangan ragu buat nolak kalau udah dapet gitu. Oke. Menurut kamu nih yang terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah atau orang tua untuk membantu remaja menghindari rokok tersebut? Apalagi kita tahu kan rokok itu benar-benar anak SD aja sekarang udah ada yang coba-coba ngerokok. Menurut aku ya mungkin upaya dari sekolah-sekolah atau orang tua lebih gencar lagi sih sosialisasiin dampak negatif dari merokok, biar ya remaja-remaja pada takut buat merokok karena kayak dikasih paham gitu loh apa aja dampak negatif merokok gitu loh. Itu sih kalau dari aku, jadi biar pada takut aja gitu loh. Oke. Jadi lebih ke sosialisasi aja ya atas bahayanya dan adiktif ini, biar dia tidak kecanduan terus menerus. Yang awalnya coba-coba, terus yang jadi keterusan, rasa enak, apalagi kalau lagi teman-teman yang ngumpul gitu. Oke, makasih Rahma sudah bersedia menjadi narasumber aku. Makasih juga. Sekian wawancara hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.